Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Masih telusur sejarah di daerah Laweyan. Ini Om Bob persis berada di depan Masjid Laweyan. Masjid ini sangat bersejarah. Dulu merupakan pura milik Ki Ageng Beluk, ya, kawan sekalian. Dan di depan, tepat di depan ini, di depan Masjid Laweyan ini terdapat Sungai Laweyan, kawan-kawan sekalian. Ini Sungai Laweyan. Ada cerita di balik Sungai Laweyan ini, kawan-kawan sekalian. Om Bob akan bercerita sebentar terkait Sungai Laweyan yang merupakan saksi sejarah berkaitan dengan Katutan Pajang dan berdirinya keraton atau kerajaan Mataram. Sungai Laweyan ini menyimpan cerita di akhir Kesultanan Pajang. Kalau Om Bob menyebutnya adalah cerita semacam sampai intai dari keraton Pajang, sampai intainya Pajang, yaitu antara kisah asmara Raden Pabelan dan Putri Sekar Kedaton Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Bersama Om Bob dalam telusur sejarah masih di Laweyan ini. Om Bob berdiri, duduk persis membelakangi sebuah sungai. Ya, ini adalah Sungai Laweyan, yang sungai itu mengalir dari melewati pusat Keraton Pajang, dan Sungai Laweyan ini nanti bermuara juga biasanya di Bengawan Solo. Sungai Laweyan ini menyimpan sejarah, yaitu kisah asmara antara Raden Pabelan dan Putri Sekar Kedaton Katutan Pajang, putri bungsu dari Sultan Pajang yaitu singkatnya, kawan-kawan sekalian, Raden Pabelan merupakan putra sematawayang dari Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang merupakan orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Jabatan Tumenggung Mayang adalah Kepala Intelijen Kesultanan Pajang. Tumenggung Mayang ini merupakan adik ipar dari Panembahan Senopati. Karena adik Panembahan Senopati yaitu Dewi Tembini atau Raden Roro Suryan Uryan ya. Namun terkenal dengan Dewi Tembini. Raden Roro Uryan ini merupakan adik Panembahan Senopati yang diperistri oleh Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang punya putra sematawayang yang sangat ganteng, namanya Raden Pabelan. Raden Pabelan ini memiliki kebiasaan buruk. Beliau cakep, sakti, namun memiliki kebiasaan jelek, yaitu sebagai Don Yuan dari Katutan Pajang. Tidak ada perempuan yang tidak tunduk takluk dengan Raden Pabelan karena ketampanannya, putra bangsawan, putra pejabat Pajang. Beliau juga memiliki seorang guru dari daerah Osing, Banyuwangi. Beliau memiliki ilmu gendam sukmo ya, atau pengasihan, semacam jaran goyang. Hingga ulah beliau ini, perilaku beliau itu sangat sulit dikendalikan, sampai Tumenggung Mayang juga malu. Puncak rasa malu itu sampai puncak kemaluan, yaitu ketika ketika Raden Pabelan menggoda istri salah satu perwira Pajang, Om Bob lupa namanya, sehingga marah Tumenggung Mayang. Sampai ini ada dua versi. Tumenggung Mayang ini dihukum oleh Sultan Hadiwijaya karena masuk ke dalam kamar Putri Sekar Kedaton dan berasik masuk selama 1 minggu lebih. Ini ada dua versi kenapa Pabelan bisa masuk ke situ, karena sangat ketat sekali perbedaannya. Ada yang menyatakan ini adalah tantangan dari ayahnya agar Pabelan kapok untuk menaklukkan putri Sultan Pajang, dan ini benar-benar dilakukan oleh Raden Pabelan tanpa sepengetahuan Tumenggung Mayang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Raden Pabelan masuk ke Kedaton karena dibantu oleh Tumenggung Mayang, karena Tumenggung Mayang juga ingin menjadi besan dari Sultan. Namun yang benar mana Om Bob nggak tahu, tapi yang jelas ketangkap
dan ketangkap. Kemudian tubuh Raden Pabelan ini dibagi 3 kalau nggak salah, dan kembungnya dibuang ke Sungai Pabelan hingga kemudian tersangkut di sungai ini, tersangkut di Desa Solo. Ditemukan oleh Ki Ageng Solo, jasad bangkainya itu dilempar ke tengah karena tersangkut pohon sampai 3 kali. Ketika dimasukkan dilempar ke tengah lagi, esok paginya jasad itu kembali lagi nyangkut di situ. Dilempar lagi ke tengah, esoknya kembali lagi ke situ sampai 3 hari. Akhirnya Ki Ageng Solo mendapat wangsit bahwa yang dibunuh adalah bangsawan Pajang bernama Pabelan dan mendapat wasiat untuk mengebumikan secara wajar, dan tubuh Raden Pabelan dikebumikan. Makamnya masih ada tepatnya di daerah Pabelan, yaitu di pusat perbelanjaan Matahari Benteng Solo. Kalau kawan-kawan sekalian penasaran, Bob tidak sempat ke sana. Di belakang pusat perbelanjaan Benteng Solo, di belakang gedungnya itu ada makam, itulah makam Sunan Pabelan. Dan Putri Kedaton karena malu, beliau bunuh diri masuk ke dalam sumur tua, dan sebagai hukuman ini ada di daerah Laweyan dekat sini. Untuk tadi lewati, namun nggak sempat mampir karena nggak akan terbesit untuk bercerita tentang Raden Pabelan. Dimakamkan di situ sebagai hukuman, jasadnya tidak diangkat, sumur itu kemudian ditutup dan ditanduri pohon semboja. Sampai sekarang juga masih ada. Kawan-kawan kalau penasaran, nanti tanya aja di Jalan Laweyan ini. Itu sementara ayah dari Raden Pabelan, yaitu Tumenggung Mayang, dipanggil oleh Hadiwijoyo juga mendapat hukuman, dibuang ke Semarang. Lah inilah, dalam pembuangan ke Semarang ini beliau dikawal oleh kurang lebih 100 pasukan Pajang. Namun di sisi lain istri dari Tumenggung Mayang, yaitu Dewi Tembini, lapor kepada kakaknya, yaitu Panembahan Senopati, dan Panembahan Senopati berniat untuk membebaskan adik iparnya dengan mengirim 40 pasukan elit Mataram. Ini kira-kira tahun 1582 akhir Pajang, karena ini nanti ada pertempuran antara Pajang dengan Mataram, karena Pajang nanti akan menyerang Mataram, namun tidak sampai terjadi pertempuran karena Hadiwijoyo kemudian di tengah-tengah di daerah Prambanan beliau menarik pasukannya. Ini yang memicu kemarahan Sultan Pajang bahwa putra angkatnya yaitu Mataram sudah berani memberontak dengan membebaskan Tumenggung Mayang dari pembuangan di Semarang. 100 pasukan Pajang kalah dengan 40 pasukan elit Mataram di bawah komandan Ki Bocor dan Mantri Pemajegan Begelen. Tumenggung Mayang bisa direbut dan menjadi tokoh kunci pasukan Mataram ketika berhadapan dengan Pajang. Ini sungai ini, dan itu salah satu pemicu puncak konflik antara Pajang dan Mataram. Itu kawan-kawan sekalian sekelumit tentang Sungai Laweyan ini yang menyimpan sejarah tempat dilemparkannya bangkai daripada Raden Pabelan, ponakan dari Panembahan Senopati, putra dari Tumenggung Mayang, kepala intelijen Kesultanan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.